mereka, ampun kepada Allah agar mereka diampuni dosanya. Yang ketiga, tujuan kita agar kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Itu aja. Ziarah kubur tujuannya, yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua, kita mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Yang ketiga, tujuannya supaya kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat, dan melembutkan hati. Tidak boleh kita minta, tidak boleh ziarah kubur tujuannya untuk baca Quran di sana, tidak boleh. Tidak boleh, tidak ada menghatamkan Quran di kuburan, tidak ada. Tidak ada ibadah yang lain di kuburan, di pemakaman, tidak ada. Apalagi sampai meminta, ini perbuatan syirkun akbar. Kalau tujuannya ziarah seperti yang tadi saya sebutkan, boleh mengucapkan salam, kemudian mendoakan orang yang mati, kemudian mengingat diri kita untuk akhirat, mengingatkan diri kita kepada akhirat. Apakah termasuk syirik kalau berobat kepada kiai-kiai atau habib dengan minta doa mereka dengan air putih dan yang lainnya? Perhatikan, setiap penyakit itu ada obatnya, dan kita diperintahkan untuk berobat. Nabi bersabda, likulli da'in dawa'un fatadawau wala tatadawau biharamin. Setiap penyakit ada obatnya, dan berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Bagaimana kita mendakwai orang tua yang tidak sholat? Karena dia mempunyai keyakinan wahdatul wujud. Jelaskan bahwa orang Islam itu wajib sholat. Jelaskan kepada dia bahwa yang pertama dihisab dari kiamat masalah sholat, dan masalah sholat bukan masalah yang besar, bukan masalah kecil. Orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada dosa zina, lebih besar dari dosa minum khamr, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar dari dosa yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi dosa meninggalkan sholat dosa besar, maka jelaskan kepada dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Dijelaskan kepada dia ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebab dalam dakwah itu pertama basyir, mungkin kabar gembira, orang Islam akan diberikan sorga, orang yang sholat akan dijamin sorga, dan yang lainnya. Kemudian nazir, ancaman. Jelaskan ancaman bagi orang yang tidak sholat. Bab Nabi keras sekali dalam masalah ini. Orang yang tidak sholat itu hukumannya, para ulama menjelaskan, dibunuh. Ada yang mengatakan di penjara, ada yang mengatakan dihukum ta'zir, dipecut sampai dia mau sholat. Jadi nggak ada ulama menganggap ringan masalah sholat ini. Ya antum jelaskan hukumannya itu, dan juga antum doakan agar orang tua antum sadar. Bab keyakinan yang dia yakini juga termasuk keyakinan kufur, keyakinan kufur. Apakah ruqyah termasuk syirik? Kalau ruqyah yang benar dasarnya Quran, dasarnya hadis Nabi, doa, tidak syirik, boleh. Yang syirik itu kalau dia baca mantra-mantra yang nggak bisa dipahami, itu termasuk syirik. Tapi kalau ruqyah dengan Quran, dengan hadis Nabi, dengan doa yang datang Nabi, tidak termasuk syirik. Kalau dia ruqyah juga kemudian minta kepada orang yang sudah mati, ini termasuk syirik. Apakah zikir la ilaha illallah yang dibaca setiap habis salat fardu 100 kali ada keutamannya? Sesudah salat fardu tidak ada bacaan la ilaha illallah 100 kali. Yang ada baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100, itu akan diampunkan dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan, kata Nabi. Yang ada kita baca di waktu pagi 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, yang termasuk zikir pagi. Dan di waktu petang juga kita baca 100 kali, yang termasuk zikir petang. Pagi dari mulai terbit fajar, setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Petang dari mulai ba'da asar sampai terbenam matahari.
Bagaimana dengan orang-orang awam yang mereka mengikuti kiai mereka dalam berbuat syirik yang mereka tidak tahu? Ya, orang yang seperti ini ma'fu jahil, uzur bil jahil, yang dia harus memohon ampun kepada Allah atas perbuatannya karena dia ikut-ikutan tidak tahu. Yang berat ini bagi tokoh-tokohnya, ya kiai, ustadz, dai, habib, yang dia mengajak orang berbuat syirik, yang sudah sampai hujah kepada dia, sudah jelas tidak boleh berbuat syirik, sudah ditegakkan hujah dan dia masih berbuat syirik, maka ini bisa membatalkan keluar dari Islam. Dan ini yang menjelaskan seperti ini adalah para ulama. Apakah syirik kecil dapat menghapuskan amal kebaikan? Iya, amal yang dilakukan itu akan hapus. Amal yang dilakukannya itu akan hapus. Dia sholat dan dia melakukan perbuatan riya dalam sholatnya, ya sholat itu hapus pahalanya. Sholat itu saja. Kalau syirik akbar, bedanya syirik akbar. Kalau syirik akbar, syirik besar menghapuskan semua menghapuskan semua amal. Syirik akbar menghapuskan semua amal. Tapi kalau syirik kecil menghapuskan amal itu saja. Bolehkah kita belajar di pesantren yang di situ diajarkan isim dan jimat? Ya nggak boleh. Kita belajar di pesantren yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu nggak boleh kita belajar kepada orang-orang yang mengajarkan syirik, bid'ah, tidak boleh kita belajar kepada mereka. Bagaimana kita mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia? Ya talqin dengan la ilaha illallah. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati. Yang dibaca la ilaha illallah saja, tidak yang lain. Ajarkan itu saja. Ada orang yang mengatakan bahwa mayit dalam kubur akan mendengar suara sandal yang mengantarnya. Berarti ini boleh berdoa kepada penghuni kubur. Ini syubhat yang sesat dan menyesatkan. Syubhat ini sesat dan menyesatkan. Betul, ada disebutkan bahwa mayit mendengar terompah, sebatas itu saja yang mengantarkan. Tidak ada riwayat yang lain lagi. Ketika ada orang ziarah dia tahu, ketika ada orang yang datang dia tahu, tidak ada. Itu hanya sebatas ketika dia mengatakan ziarah kubur, ketika mengantarkan mayit ke kubur kemudian ditinggalkan. Itu aja dalam riwayat yang ada cuma itu. Sebatas itu dalam masalah yang gaib kita meyakini. Nggak boleh lebih daripada itu. Adapun kemudian mengatakan bahwa mereka mendengar orang yang berdoa, antum tanyakan kepada mereka ini, berdoa kepada Allah itu lebih baik kepada apa berdoa kepada orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati tidak memiliki apa-apa. Seandainya dia masih hidup, dia tidak punya apa-apa. Yang memiliki di langit, bumi dan semuanya Allah. Kenapa minta kepada orang yang lemah? Dha'ufat talib wal matlub. Minta kepada Allah. Jadi ini perbuatan apa? Syirik. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Dan dia syirik. Dan dia tidak akan mendengar. Orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah itu nggak akan mendengar. Dan Allah mengatakan, walau sami'u mastajabu lakum. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan menjawab doa kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkukum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Tidak bisa menjawab doa kalian. Dan di hari kiamat dia akan kufur kepada kalian, mengingkari kalian. Dan Allah yang mengabarkan demikian. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur dan saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena yang hadir ribuan dan pertanyaan yang masuk ratusan, nggak mungkin dijawab semuanya. Ya, jadi saya mohon maaf dan cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk tetap di atas sunnah Nabi dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Nabi dan kita diberikan husnul khatimah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.